Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Lensa Podcast, tempat di mana kita ngobrol seru seputar dunia kreatif, karya, dan cerita seru dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, kali ini bersama aku Naila bakalan temenin teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Di sini kita akan membahas sesuatu yang pastinya bakalan seru dan menarik banget teman-teman, karena kita akan membahas seputar dunia perkuliahan. Kali ini aku nggak sendirian karena di samping aku sudah ada dua mahasiswa yang sebelumnya aktif organisasi tetapi sekarang memilih untuk bergabung dengan kaum mahasiswa kupu-kupu. Mari kita sambut ada Kak Brenda dan Kak Tipa. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau aku pribadi sih baik. Alhamdulillah kabar baik ya Nay. Terus kayak senang banget ya Tip ya, kita tuh kayak diajak lagi ke ruangan ini, terus sambil cerita-cerita santai kayak gini tuh gitu. Jadi bernostalgia gitu ya Kak. Ingat yang kemarin ya. Jujur nih Kak, aku dan teman-teman tuh sempat kaget ya teman-teman kan karena kakak-kakak berdua nih kan yang paling aktif gitu mondar-mandir di sekre, yang rapat sana sini, yang eventnya tuh nggak ada habisnya teman-teman. Tapi sekarang malah memilih pensiun dan bergabung dengan kaum mahasiswa kupu-kupu. Gimana tuh Kak ceritanya? Kalau aku pribadi sih, Nek, kalau memilih pensiun dari dunia organisasi itu emang iya. Prinsip aku sih sekarang kalau perkuliahan udah selesai, aku langsung pulang aja gitu. Iya, Kemana-mana ya udah dari kampus langsung ke kos aja. Gitu. Oh tuh sama tuh kayak Tipa tuh. Kayak dulu tuh kayak bangga banget tuh pergi jam 6 pagi ya Tip ya, pulang jam 6 sore. Ini paling sibuk terus, ya Kak. Kayak orang paling sibuk banget tuh sedunia tuh. Jadi kayak seneng banget. Tapi sekarang tuh kayak jam 3 kita tuh udah di kos aja gitu untuk nonton film-film yang udah kita list gitu. Me time gitu. Me time gitu. Tapi serius deh Kak, apa sih hal yang membuat Kakak tuh fix gue harus berhenti nih organisasi semester ini? Gimana tuh Kak? Soalnya kan Kakak berdua nih kalau di organisasi kan jabatannya tuh cukup serem teman-teman. Serem tuh. Serem banget. Kenapa Kak? Kalau aku sih, Neng, mungkin karena udah di titik jenuh aja gitu. Aku organisasi bukan cuma sekali dua kali gitu. Dari aku maba aku organisasi di kampus ini waktu aku semester 2 gitu. Dan itu pun setiap tahunnya nggak cuma satu jabatan gitu, ada langsung 2 jabatan gitu, langsung 2 organisasi. Emang aktif banget ya orangnya. Mungkin karena aku udah capek aja gitu dan juga merasa sekarang udah semester akhir gitu kan. Ya udah aku mau fokus kuliah aja. Dan yang mau diurus pun juga nggak hanya satu, ada KKN, magang lah, inilah itulah. Makanya aku akhirnya memilih untuk berhenti dari organisasi dan melanjutkan perkuliahan dengan semaksimal mungkin. Iya, kalau dari Kak Brenda sendiri gimana nih? Kalau aku tuh kayak hampir mirip tuh sama Tipa. Jadi kayak mungkin tambahan aku tuh burn out sama drama-drama internal ya. Nah kayak selain kuliah mungkin ada masalah keluarga atau pertemanan itu kan udah nambah pikiran kita. Iya, lagi. betul banget. Terus kalau di organisasi itu kan kita banyak kepalanya tuh, nah jadi sesuatu yang bisa selesai dalam 1 menit karena banyak kepala jadi berjam-jam gitu. Jadi itu kan bikin kita capek sendiri ya. Jadi terus benar kata Tipa, kita tuh udah semester 6, udah banyak yang harus Target 3,5 tahun ya target Kak. satu terus udah banyak yang mau kita uruskan. Jadi 2 hal itu aku rasa aku nggak bisa memfokuskan gitu di nanti aku full nih di organisasi, ternyata di kuliah aku zonk gitu. Jadi aku untuk sekarang tuh memutuskan aku memilih kuliah gitu. Nah, jadi aku fokus di kuliah dan tahun kemarin aku fokus di organisasi gitu. Iya, betul banget Kak. Tapi nih Kak, awal-awal itu gimana Kak perasaannya? Kan biasanya aktif nih, sibuk, terus tiba-tiba nggak ada kegiatan organisasi gitu Kak. Yang biasanya WhatsApp-nya full notif di grup, sekarang tiba-tiba sepi gitu. Kakak tuh gabut nggak atau malah jadi FOMO Kak? Itu tuh aneh banget tuh, Neng. Karena kan kebetulan aku sama Tipa tuh satu jurusan tuh ya. Iya, satu jurusan. Jadi kadang aku tuh chatting sama Tipa tuh kadang bahas tentang organisasi nih kayak proker ya Tip ya. Kayak siapa ya proker abis ini, terus panitianya siapa aja ya Tip. Terus tiba-tiba Tipa sekarang tuh ngechat aku kayak kuliah yang ini udah belum ya Bran? Kayak Tipa yang ini udah belum ya matkulnya. Jadi kayak itu kan dua hal yang berbeda. Terus juga aku ngerasa kayak sekarang nih kan keren banget IG Instagram teman-teman UKM ya. Iya, pastinya keren banget. Jadi aku sering ngeliat feed atau story mereka tuh kadang ngerasa kayak ih kalau aku ikut di sini pasti bakal seru lagi gitu deh, ya. nggak yang kayak gini monoton tiap hari gitu. Tapi itu tuh cuma perasaan sesaat aja, nanti juga hilang lagi gitu. Kalau dari Kak Tipa gimana nih? Kalau aku pribadi sih awalnya kan
Mungkin aku dari dulu gitu kan sibuk-sibuk itu ke kampus tuh bukan cuma hanya kuliah gitu kan, minimal pergi tanda tangan aja lah kan ya ke sekre gitu kan. Dan sekarang semenjak memutuskan jadi mahasiswa organisasi yang udah pensiun gitu, yang udah pensiun itu emang awalnya tuh gabut banget, serius gabut banget. Ya karena biasanya tuh sangat vokal kan dalam setiap kegiatan. Iya, betul sekali. Semenjak udah memutuskan pensiun itu kayak ke kampus nih cuman buat kuliah aja gitu kan, nggak ada kuliah ya udah mau ngapain gitu, ya tidur tidur aja di kos gitu kan. Tapi aku mungkin udah semester akhir juga gitu kan, nggak dibilang gabut, iya, dibilang gabut amat enggak juga gitu. Ya masih ada yang harus Iya, dikerjakan. soalnya ada gitu kan yang kita urus kayak magang, KKN, skripsi, proposal dan lain-lainnya juga. Itu emang realistis banget dengan mahasiswa-mahasiswa akhir ya Kak. Harus menyesuaikan diri lagi kan kita gitu. Jadi sekarang ke kampus cuma buat ngejawab pertanyaan kapan sempro ya. Berat banget. Iya, real sih, real. Terus nih Kak, kan Kakak berdua tahu tuh ada stigma yang bilang kalau mahasiswa kupu-kupu tuh kurang pekerjaan lah, kurang relasi, atau bahkan susah ngedapetin pekerjaan gitu Kak. Sebagai mantan mahasiswa aktif organisasi yang sekarang beralih menjadi mahasiswa kupu-kupu, gimana tuh Kakak menanggapin stigma itu Kak? Kalau menurut aku ya Naya, stigma mahasiswa kupu-kupu yang kurang pekerjaan itu harus kita luruskan gitu. Kenapa demikian? Mungkin karena kami dulu organisasi ya gitu kan. Kita nggak tahu gitu orang itu di luarnya ngapain. Mungkin mereka kurang pekerjaan di organisasi aja, mereka nggak tahu, mereka nggak ada kerjaan di organisasi gitu. Tapi kita nggak tahu tuh kerjaan mereka di luar ngapain. Mungkin ada yang kerja, ada mungkin yang les atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin menurut aku stigma dari mahasiswa kupu-kupu kurang pekerjaan, kurang relasi itu nggak ada. Contohnya kami gini, mungkin kami hanya sekarang gitu yang memutuskan untuk jadi mahasiswa kupu-kupu. Di sebelumnya kan kami bukan mahasiswa kupu-kupu. Organisasi gitu kan. Contohnya aku siapa sih yang nggak kenal Katipa ini teman-teman gitu kan. Dan yang udah 4 organisasi yang aku ikut, yang aku jabatan gitu kan, yang aku menjabat di sana gitu. Menurut aku sih itu udah cukup banget relasinya bagi aku gitu. Jadi memutuskan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu ini emang udah pilihan yang tepat. Udah pilihan, iya betul. Kalau dari Kak Brenda? Aku tuh balik sama lagi kayak Tipa, tapi kayaknya menurut aku stigma-stigma seperti itu harus diluruskan. Iya, karena betul. Kalau orang-orang mahasiswa kupu-kupu nih, setelah kita masuk ke fase itu ya kita kayak punya banyak waktu luang gitu, kayak jam 3 kita udah di kos. Nah, jadi waktu luang itu bisa kita isi, mungkin kalau kita udah semester 6 kita bisa magang entrepreneurship tuh, terus bisa ikut freelance yang menghasilkan cuan, terus bisa ikut volunteer yang bermanfaat gitu kan. Nah jadi sebenarnya kita di organisasi itu kita juga butuh leadership ya. Betul. Tapi nyatanya di portofolio kita itu kita butuh skill gitu. Nah kita juga butuh pengalaman. Jadi menurut aku tuh mau kupu-kupu atau mau kura-kura itu adalah bagaimana cara orang-orang menikmati waktu yang luang mereka gitu. Iya betul banget guys, Kak. Keren banget sih jawaban dari kakak-kakaknya. Bisa membuka mata bagi kita yang menonton dan mendengarkan podcast ini teman-teman. Terakhir nih Kak, apa sih pesan dan saran singkat untuk kakak, untuk teman-teman kita di rumah nih yang mungkin lagi bingung memilih antara mau berhenti karena organisasi karena capek atau mau lanjut organisasi karena takut nggak dapet relasi nih Kak, gimana tuh Kak pesannya? Pesan dari aku ya, memutuskan untuk jadi mahasiswa kura-kura atau memutuskan untuk jadi mahasiswa kupu-kupu itu balik ke diri kita masing-masing. Apakah yang dua pilihan kita itu tidak akan menghambat tujuan utama kita? Contohnya kita organisasi nih, tapi menghambat perkuliahan kita lebih sibuk ke organisasi daripada ke perkuliahan kita. Ya kan, itu kan kayak ngelupain niat awal kita kesini mau ngapain gitu kan. Kalau kita merasa organisasi itu udah menghambat perkuliahan kita, lebih baik berhenti. Tapi kalau kita merasakan itu sanggup, kita balance gitu ngelakuin keduanya itu, nggak salah lanjutnya Kak. Kalau dari Kak Brenda? Nah, kalau dari aku ya, intinya itu kita harus mengerti apa prioritas kita dari awal, terus tujuan kita di sini tuh apa gitu, benar kayak kata Tipa. Terus juga menurut aku kupu-kupu itu bukan artinya kita kalah atau menyerah dari teman-teman yang banyak kegiatan ya. Tapi menurut aku itu adalah waktu luang dimana kita bisa menyempurnakan lagi planning kita dari sebelumnya gitu. Jadi secara mental itu kita yang tahu ya apa yang mau kita pilih. Jadi menurut aku tuh teman-teman yang tahu apa yang teman-teman pilih, mau di yang mana yang nyaman atau mana yang bisa mempertahankan kesehatan mental kita. Jadi menurut aku itu aja sih. Wah teman-teman, serius ini seru banget kali ini obrolan kita nih, emang bermanfaat ya Kak ya.
dari Kak Tipa dan Kak Brenda tadi itu benar banget teman-teman. Semua pilihan itu ada di tangan kita. Gimana kita memilih dan gimana kita bertanggung jawab di pilihan tersebut kan Kak. Nah juga teman-teman, kita tuh harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dan tetap pada jalan yang kita kejar, karena takutnya nanti tujuan utama kita tuh gagal karena kita salah pilih. Nah teman-teman, terima kasih kita ucapin kepada Kak Brenda dan Kak Tipa yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kita ucapin kepada kakaknya karena sudah berbagi cerita yang realistis banget untuk Lensa Podcast pada kali ini ya Kak ya. Nah, pada teman-teman, baiklah mungkin itu saja Kak ya. Terima kasih untuk hari ini. Aku Naila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye semuanya.